Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Barudak teman-teman semuanya, alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali dalam rangka membicarakan akan kedepannya masyarakat kita seperti apa, Indonesia seperti apa. Semoga kita semua selalu dilimpahkan kesehatan, rezeki yang lancar, dan juga hidup yang aman dan tentram. Karena apa, Cep? Pemilu ini, sorry ya tuh. Karena pemilu ini, Ayo jual pemilu judul dulu. digadang-gadangkan akan sangat seru sekali. Jadi sebelum melaksanakan pemilu nanti 2024, marilah kita sejahtera dan juga aman semuanya. Ya, mungkin di sini mungkin saya sama pengantar aja dan juga nanti akan sebagai narasumber. Kali ini MC-nya saya serahkan kepada Bro Dwiko, mangga Bro. Ya, terima kasih Bro Dery. Siap. Ayo MC dibuka ku narasumber. Mangga. Lanjut wae teh. Ya, bertemu kembali bersama kita di obrolan serius. Masih serius gitu. Masih serius. Anjing serius tapi dibuka ku serius ada. Serius bawa santai teh ya. Tidak ada yang tersakiti bagaimana. Sok lanjut. Ini melanjutkan episode yang kemarin ya. Karena memang ternyata pas diupload anjing rame. Lumayan. Anu biasa saya bikin ke 100 sih malah nyampe 700. 700 real. Itu real sekali enggak ada. Oh, biasanya tara real. Biasanya kan ada pasukan. Pasukan baru datang. Baik deh. Jadi kemarin kan capres teh secara umum kemarin mah segala rupa dibahas. Nah, ini mah kelemahan, kelebihan, mengerucutnya ke visi misi. Betul. Visi misi ketiga capres tersebut ya. Disebutkan wae teh. Sebutkan ke dari spesifik atuh. Nah, ya tujuh ke Yalmina. Iya tadi tim ngaprint tina internet duka tinu naon ya namanya tinu Kompasiana ya dari Kompasiana. Oh, Kompasiana nya. Anjir, ya pokoknya mah Kompas. Mun aya naon mun teu Kompasiana gitu ya. Ya tahu kredibel mah gitu nama. Ya, kumaha. Nah, visi misi nomor urut 1 yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Visinya adalah Indonesia adil dan makmur untuk semua. Indonesia adil dan makmur untuk semua. Cik eta heula we kumaha? Menurut pandangan saya, bahasana geus mulai kadinya. Biasa sok ada caprak. Kumaha? Cik pandangan. Adil dan makmur teh Cep, sila kasabaraha sih eta? Adil dan makmur sih. Ya pokoknya mah masih kena rumus Pancasila Bener. Sebetulnya mah eta tujuannya sangat bagusnya. Karena yang saya pahami, yang namanya visi itu kan tujuan, cita-cita, goal. Kalau dalam perusahaan itu goal. Terus ada misinya tuh. Misi itu cara gimana kita supaya goal tersebut bisa tercapai. Supaya adil dan makmur itu. Ya. Ketika kita merumuskan adil dan makmur, simpel sekali sebetulnya kalau diucapkan. Betul. Karena kalau praknya, ya. Yang namanya adil itu istilahnya bukan 50-50. Iya betul. Tapi kita menempatkan sesuatu ya pada tempatnya pada suatu kebutuhannya itu. Jangan sampai misalkan ada dana 10 juta di kantor 10 juta, masa di desa juga 10 juta, enggak kan? Istilahnya sesuai kebutuhan beliau. Nah itu mungkin Caimin atau sama Anies Baswedan itu ingin menyeratakan seperti itu, agar supaya istilahnya APBD itu tersalurkan secara adil. Ya. Dan ketika kita udah ada ya pasti makmur lah. Ya, bener. Misalkan ya dana ya 10 miliar misalkan 10 M lah, taruh 10 M letik sih ke APBD. Letik. Yang negara meletik. Tuh. Misalkan ke pendidikan sakieu 30%, nah karena desanya perlu untuk pengembangan dan juga kualitas yang bagus, mungkin alokasinya lebih gede gitu. Sebetulnya mah yang namanya adil teh itu kan suatu kebijakannya, pasti muncul dari suatu kebijakan. Nah oleh karena itu ya, karena kebijakan gak ada yang sempurna kok ya.
Betul. Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan, itu pasti ada pro dan juga kontra. Jangankan pemerintah, mohon maaf sebelumnya ini, selevel Rasulullah SAW pun ya, ketika beliau mengeluarkan suatu kebijakan, itu pasti ada yang nggak suka. Betul. Itu rumusnya. Nah, terus saya dipelajari sama atasan saya, makanya kalau kita menciptakan kebijakan, jangan tengok kiri, jangan tengok kanan. Yang penting kita menuju ke situ dan untuk beradil, untuk juga memajukan suatu perusahaan atau suatu organisasi atau suatu pemerintahan, harus yakin. Mungkin itu visi beliau ya, yang saya tangkap gitu, untuk adil dan makmur di Indonesia ini. Tapi Cep, kenapa harus adil dan makmur? Emang salah adil kan orang? Cik, tak bener. berarti menurutnya secara tidak langsung Anies dan Caimin itu mengartikan kita tuh belum adil. Bukan kita belum adil, tapi keadilan agak sulit di sini. Itu. Jelas ya. Alah. Hukum tajam kemana aja? Tumpul itulah bahasa saya itu. Salah satu Habib yang saya sukai pokoknya itu. Kun ada dinten tege. Nah, faktanya seperti itu. Iya, betul. Jangan enggak. Kita terbuka aja. Emang itu udah suatu apa namanya? Ya rahasia umum lah, pada tahu semua gitu ya. Nah, rahasia umum itu. Ya adil lagi nggak adilnya itu. Contohnya misalkan ada suatu hukum berat ke sini, ringan ke sini, kan itu udah ya gimana lagi. Jadi intinya gini, menurut pandangan Bro Dery ya. Jadi Anies dan Caimin itu memandang bahwa Indonesia itu belum mempunyai sebuah sistem keadilan yang adil gitu ya, dan belum juga makmur gitu. Gitu lain lah, betul seperti itu, betul maksudnya seperti itulah. Tapi yang harus digarisbawahi ini, makmur itu Cep, makmur. Yang namanya makmur itu kan istilahnya harus bagus ya. Makmur ya berarti kan yang miskin jadi tidak miskin istilahnya. Iya, betul. Yang tidak berpendidikan menjadi berpendidikan. Itu yang susahnya itu. Makanya mungkin kacamata Pak Anies yang melihat ke bawah ya keadaannya seperti ini. Jadilah yuk kita akan visikan seperti ini gitu. Saya juga merasakan bahwa emang agak tidak adil di sini gitu. Banyak sekali ketidakadilan. Contohnya gaji guru. Ya Cip orang kayak bahkan mah honorer mah ada ningali gaji sakit tuh mah ya. Kumaha atunya orang teu munafik butuh duit. Iya, agak ngeri. Realitas ya orang mah tuh datang ka imah teh da lain ditanyakeun hormat Pak Guru lain. Mana ke dapur? Mana ke dapur? Eta orang mah bisa di fakta kurang rasakan gitu. Jadi gitulah inti namanya. Ayeuna kan paslon 2. Oh, visi lah ada teh. Visi lah orang-orang. Oke. Orang bahas cik cita-cita setiap paslon teh naon ya gitu. Cik, namun misalkan paslon 2 visinya itu adalah bersama Indonesia maju menuju Indonesia emas tahun 2045. Cik kumata. Iya masih gana paslon 2 lain ngahayal atunya meureun merencanakan ya. Ada merencanakan ngahayal. Untuk soalnya geus aya rangkaian lamun ngahayal mah urang teh ulang tapi teu naon nih. Teu naon. Ari merancang mah urang teh sudah melihat ke depan dengan proses-proses untuk menuju ke sana. Oh, jadi Anda dapat mengartikan Prabowo itu udah gerak gitu. Udah lah. Baru mungkin ya, baru. Kan nanti geraknya kalau udah jadi presiden. Tuh, karena yang namanya visi misi mah mau bisa dilakukan mencan jadi mah kan trek rencana. Jadi Indonesia emas tahun 2045 ya. Seberapa tahun di? Ya, sekitar 27-an lah. 27 tahunan berarti. 22 meureun jatuh cek. 22 5 tahun lah pokoknya. Jadi kecep sigana mah nu kurang dipahaminya karena mungkin kenapa jangka panjang mikirnya. Karena mungkin salah satu cawapresnya masih muda mungkin. Jadi pemikirannya liar gitu istilahnya. Kita jangan sampai merencanakan jangka pendek. Kita harus merancang sampai berarti berapa periode ya? Berarti ini Pak Gibran apa deh Gibran sebutnya? Mas Gibran kayaknya merencanakannya 3 periode. Enggak dong. Ya kan visi misinya 45 tahun ke depan. 22. Iya, tahun ke-45. Ya kan. 45 tahun masuk. Iya kan 22 tahun kan istilahnya di atas 4 periode, Bro. 22, mungkin mereka udah merencanakan sejauh itu, tapi bagus sekali sih. Ya mungkin dari pertama dari teknologi, mungkin dari pengetahuan, pendidikan. Terus yang saya tahu itu karena apa?
kemarin saya menonton sedikit ulasan-ulasan di TikTok ya. TikTok aja. Salah satu caranya beliau itu Pak Prabowo itu menggelontorkan dana untuk pesantren. Itu salah satunya. Nah, karena kenapa? Data yang mengatakan pondok pesantren itu banyak yang tertinggal. Ya meskipun banyak yang modern, tapi kan tidak menutup kemungkinan pesantren yang salafi kan ada yang nganterin sama ke situ sama orang tuanya, bahkan orang tuanya seminggu sekalipun enggak, setahun sekalipun bahkan enggak ada juga. Makanya untuk memperbaiki gizi, tapi pro kontra Jadi gitu. Kurang gizi yang pesantren teh. Ya karena ini mengatakan gitu. Bapak saya gak bisa menerima, ada orangnya mampu. Oh iya ada bapak-bapak. Ya kan gitu. Tapi salah satu orang oke aja bersyukur, alhamdulillah tertolong mata cek saya naon ketika ada satu kebijakan aya wae nu resep jeung henteu. Jadi baik di Anies itu. Baik di Anies anggar. Adil kayaknya deh. Ya sebetulnya masih paralel sih dengan tujuan kadang halus gitu kan kehalusan sih. Sebenarnya gini, cek pandangan saya mah bukan berarti Prabowo yang mau 4 periodenya, tapi memang Prabowo dan Gibran itu ingin meletakkan batu pondasi yang kuat untuk Indonesia tahun 2045. Meren ya. Ya meren akan terlaksana. Ini mah kan baru merencanakan. Jadi masih kena panjang lah, masih kena panjang. Mohon. Ayo nomor 3. Sekarang nomor 3. Alah Indonesia Sunda ya. Kita masuk ke Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Visinya itu adalah gerak cepat menuju Indonesia unggul. Gerak cepat, bro. Cikma gerak cepat. Menurut teori ekonomi, ketika kita ingin bergerak cepat, tidak seimbang dengan negara kita kan masih berkembang. Makanya mungkin kenapa dia pengen kita negara yang berkembang tapi ingin maju, mungkin seperti itu tujuannya itu kalau misalkan kita berpikir ya. Tapi kalau misalkan menurut orang yang awam, gerak cepatnya menurut orang tidak mau bisa ngelengkahan Allahnya, Allahnya gitu. Tapi mungkin gerak cepat untuk maju, untuk Indonesia menjadi lebih unggul. Lebih unggul. Titiknya satu poin. Itu poinnya banyak, bro. Unggul dalam pendidikan, unggul dalam perekonomian, infrastruktur. Wah, itu dirancang punten imannya mustahil kalau 5 tahun beres. Ya, betul. Orang ulah nggak bohong ya. Sekarang sakeun dimulai puntennya SBY untuk orang mana tempat lah kan udah lama orang langsung kayak 2024 kan dia pengalaman soalnya pengalaman kurang dia mulai SBY langsung ke Jokowi deui ayeuna lamareun langsung insyaallah karena ke Gibran. Ya gitu. Jadi intinya belum ada presiden yang berhasil ini teh. Serius, kalau menurut saya pribadi karena saya mempelajari ekonomi ya, sejauh ini 5 tahun atau 1 periode tidak ada presiden yang berhasil. Berarti harus berapa periode? Bahkan kemarin 2 tahun, 2 periode pun IKN terbengkalai, bro. Berarti harus 6, minimal 6. Banyak yang mengatakan IKN dijual ke Cina tepayu, dijual ke Singapura tepayu. Tapi kan katanya investor ngantri. Itu mah katanya. Tapi faktanya ini mah ya. Faktanya yang beredar itu proposal pelaku. Makanya sampai ke ayeuna kan can pindah-pindah, bro. Misalkan eta geus pindah, coba cek kalian semua ya di Kompas atau Kompas biasanya. Itu program Jokowi IKN itu harus beresnya kapan? Targetnya kapan? Itu targetnya ya periode dia. Menghabiskan periode dia. Ini kan malah membebankan ke periode selanjutnya. Itu tuh bayangkan 2 periode makanya ketika kita berbicara 1 periode ya alangkah baiknya mungkin melanjutkan ya melanjutkan program dulu, kalau bikin program lagi ya nol deh ya. Tapi ini ada salah satu paslon yang memang menggaungkan bahwa ingin melanjutkan program Jokowi ya. Ada. Nomor 2 itu. Mungkin melanjutkan bapaknya. Lebih tepatnya benar tuh. Nya tuh. Ya. Di mah bapak meureun. Nya di mah bapak. Mungkin di parlemen Mas Assalamualaikum. Di mah Pak kumaha sehat. Cucu asuh. Gitu, man. Pisang itu cenah jualan. Eta mah heureugeun anaknya. Tapi nya ari di parlemen mah tetep atuh kudu profesional. Di pemerintahan lah, maaf di pemerintahan gitu. Maka ketika melihat paslon 1 2 3 sangat kuat dengan visinya,
Saya mah pengen tahu ini teh visinya bisa tercapainya satu periode apa berapa periode gitu. Tong sampai ya banyak program banyak anu terlaksana ngan seberapa persen kan eta ngancur oge atuh. Program anyar deui, program anyar deui. Kurang juga kira ieu ya saya. Asa serius hidup teh. Obrolan serius. Obrolan serius. Serius step ieu banyak urang sorangan hayang maju teh nya. Ieu pribadi we nya ngomongkeun ka negara. Pribadi. Teu cukup ku sekolah SD, teu cukup ku SMP, SMA, kan tapi kayaknya lagi orang tuh masih mempelajari hal-hal itu supaya orang maju gitu. Atau ketika ada program, saya mah sakleknya program masa etik tapi jelas beres. Eta anu saya pahami mah. Hayangna seperti itu Indonesia teh. Maju dengan ya tong loba-loba ting program mah orang tuh loba jualan, penting mah tilu kabeuli ku batur. Tapi kan lamun teu loba program moal katinggal gawe deui nya. Eta sebenarnya Indonesia. Moal katinggal gawe pan. Anggaran semua turun. Anggaran tuh beak moal turun deui tanah. Iya. Anggaran teh beak ceng isuknya anggaran itu teu turun. Nya wayahna we meureun mah aspal geus diaspal. Eta meureun tujuan teh nya aspal ipis teh ya. Aspal ipis anggaran ningan saem ka anggalotong 400 juta. Geus jadi lumrah eta mah lumrah. Geus eta ngabahas visi ayeuna cik cara ayeuna kan cara. Visi ya. Karena misi sih. Hayang apa misi nomor hiji cik cep baca ke sing enakeun. Orang pilih salah sahiji we nya. Ya, nu rada mangprang lah pokoknya. Nah, di sini ada misinya itu adalah memulihkan visi saheula itu. Misi nomor hiji. Misi nomor hiji. Visi paslon 1. Ya, Anies dan Caimin. Nah. Di sini ada salah satu misinya yaitu memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum dan HAM, memberantas korupsi tanpa tebang pilih, serta menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak pada rakyat. Berarti cek Anies mah banyak yang bisa digarisbawahi nih. Yang pertama memulihkan kualitas demokrasi. Berarti kualitas demokrasi orang kan adilnya. Karena can mampu, can makmur. 2, menegakkan hukum dan HAM. Eta sangat rawan sekali membicarakan. Aya video nu viral kemarin nu pas mana ketua umum PSI ditanya ke wartawan. Terus ketua umum PSI ngobrol, emang selama ini yang menghina presiden ada yang ditangkap? Anjir. Tiba-tiba di belakangnya dia bilang ada. Blundernya. Anjing bahanna kene nyebut ada. Jadi itu sih nama cep ketika briefing teniskom. Itu sih pas kita briefing sih eta kacai. Tinggal briefing kacai sih nama. Tinggal briefing aja. Ada kamera ngeluas meureun juga nama. Cek selama pemerintahan Jokowi, pemerintahan Pak Jokowi nih, kualitas demokrasinya berapa persen? Menurut pandangan saya, kalau dari pemerintahan Jokowi, demokrasinya paling serius ya, 40%-an lah. 40%. Kenapa 40%? Ngeri ya, karena demokrasi itu enak sekali diucapkan ya. Tapi direalisasikannya itu yang agak susah gitu. Cik, contoh kegagalan demokrasi seperti apa? Kebebasan berbicara. Nah, itu salah satunya gitu. Ketika kita menghina atau mengejek salah satu jabatan tertinggi suatu presiden, dilaporkan. Padahal kan ketika ilmuwan berbicara, kita itu mengkritik presiden, bukan personal. Kenapa baper? Ya, betul. Munek bapernya ulah jadi presiden atuh. Dari presiden mah ngesidik ya, nges di bajuan, nges di mobilan nya wayahna teh balik mah dikritik. Eta kurang satu poin banyak tong loba teuing, satu poin anu kurang puas di pemerintahan Jokowi. Jadi banyak sekali kebanyakan ilmuwan, istilahnya bukan politikus ya, apa namanya? Pengamat politik yang mengatakan A, tiba-tiba besoknya dilaporkan penjara. Apa namanya, keluar dalam mubalik tangkap. Ya kalau misalkan dianya fair, demokrasinya mungkin di atas 70%, ya happy aja gak apa-apa. Kalau lu kritik ya udah, yang namanya presiden belum praktek pun anggarannya udah digedekan kan, belum pas pampresnya, belum rumah itu yang ininya kan itu teh uang rakyat tuh. Jadi harus mana digaji kurang ya. Ketika mana terbaliknya wah dikritik tong sampai ka baper eta Jokowi anu ku saya tangkap di media-medianya ternyata pandangannya gitu kebanyakannya ditangkap
Eta ditanggap cek nu tukang. kan pihak lagi ngomong gitu dah. Ya emang bener-bener ditangkap. Iya, memang sambil menutup data pun kita bisa tahu bahwa memang itu terjadi gitu. Betul. Urang mau ulah menutupi kesalahan lahnya, menutupi kekurangan. Kan wae apa kekurangan berarti alus sih. Marilah kita mentak si Anies istilahnya Anies si Pak Anies nya mentak loba tah istilahnya membuka ruang-ruang ke kampus-kampus teh naon cik hayang apal suara-suara mahasiswa meskipun dikritik keras pun Pak Anies sangat lantang nanya dia mah elektribilitasnya udah tinggi ya kecerdasannya jadi apapun penyerangan buzzer istilahnya selalu dia bro. Selalu apa? Selalu santai ya. Iya. Ya kieu misalkan ya Pak Anies menganggarkan untuk rumput 5M bisa jadi kan cairnya 3M setengah meureun. Aya wae gitu nya. Aya wae waktu mah tong baru hal gede. Hal leutik pengadaan ATK di sekolah. Ya mah fakta bener. Pengadaan ieu grade A pulpenna pilot. Datang merek naon ya. Pilot itu pemurahna meureun. Ada pengadaan lagi pemurah. Nggak mungkin pengadaan pengmahal ada mau ACC kepala. Ya ini salah satu contoh chipnya. Sok lanjut. Lanjutnya nomor 2 nya. Nomor 2 teh paslon 2 berarti. Paslon 2 Prabowo, Subianto dan Gibran. Benar saya pilih dulu. Katanya banyak mana tuh? Nyambai ada kermiliat tuh. Ya. Oh iya, ini nih ada nih. Ini menarik tuh. Ada yang menarik nih. Ada memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia. Aduh, sangat berat sekali ya. Ini kumaha ulah. Ini poin 2 lah, poin hijau 2 na we. Mau jadi nih. Kan we jalanan tadi. Ini memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM-nya dan hak asasi manusia gitunya. Sedangkan digadang-gadangkan tokoh Prabowo itu ya tong dibahas gitu salah satu cenahnya gerakan di situ. Ya katanya banyak yang bilang bahwa Prabowo itu orang yang bertanggung jawab di balik pelanggaran HAM dulu. Tapi masih belum terbukti ya sampai hari ini. Iya. Kayaknya. Itu ya mungkin gara-gara banyak yang bilang Prabowo seperti itu, Prabowo ingin memperbaiki gitu. Mungkin untuk merubah atau istilahnya mah menutupi orang gitu. Ya halus sih sebenarnya mah. Tah iya nu saya resep teh kieu. Jadi mun urang rek jadikeun misi tingali kekurangan orang perbaiki. Eta nu ngeunaheun mah cuk urang mah. Jadi bukan untuk membersihkan nama dari kesalahan masa lalu itu teh. Bukan membersihkan nama tuh. Apa bahasanya teh ya? Membuktikan bahwa beliau itu meskipun mungkin banyak yang mengejek-ejeknya seperti ini, inilah saya mungkin nanti iya, mungkin ingin menjawab tapi ya nanti dijawabnya mungkin ketika udah terpilih. Ya, tapi bagus sih bagus. Ideologi Pancasila tadi teh. Ideologi Pancasila. Apa itu ideologi Pancasila sih? Ya ideologi Pancasila. Pemikirannya. Ada ideologi itu kan istilahnya mah menurut para pakar mana? Dasar ideologi dasarnya Pancasila. Berarti ideologi itu pengantar dasar lah istilahnya. Dasar pemikiran negara gitu. Makanya memperkuat bitin bahasanya. Memperkokoh mau sarwakeun ya memperkuat. Mungkin karena beliau ini salah satu pahlawan ya, mungkin mengetahui gitu. Dasar-dasarnya terbuktinya atau terlahirnya Pancasila seperti apa, pro kontranya seperti apa, mungkin ikut merancang juga pasti ya. Enggak nih. Bukan merancang atau apa namanya? Ya ikut meriset bahwa ideologi Pancasila seperti apa gitu. Dia mungkin ingin memperkokoh. Bagus memperkokoh. Jadi mungkin dia mengetahuinya ya Pancasila masih belum kokoh gitu. Bukan Pancasilanya yang tidak kokoh, tapi ideologinya, pemikiran masyarakat Indonesia yang masih belum kokoh untuk berpancasila. Eta soalnya masih kayak PKI. Enggak tuh, merenang tujuan kadinya. Depan kokohkeun atuh reueuh. Iya. Anu gelo nama gitu. Kena PKI terus
Ai kene nanti golput. Salah satu nah. golput man tuh. Oh, masuk. Ya masuk berarti mana lagi mesti percaya Pancasila. Ateis. Eta. Ateis itu sebenarnya memang keluar dari Pancasila karena kan ada ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam Pancasila itu ada Tuhan. Kela. Ateis. Cek dirinya ateis keluar dari Pancasila. Bukan keluar tapi di luar. Kela cek. Orang teh pernah macanya di salah satu situsnya. Gini. Yang namanya agama itu hak, bro, bukan kewajiban. Ya, hak, betul. Gitu. Yang namanya hak kan ya bisa dimiliki atau tidak. Enggak. Karena itu dalam Pancasila seperti itu mengatakan. Maka ada juga yang mengatakan bahwa ateis itu ya tidak keluar dari Pancasila. Karena ketika kita mengkaji lagi ya benar bahwa agama itu hak gitu. Ya boleh dimiliki atau enggak gitu. Tapi kenapa ada di poin 1 ketuhanan yang Maha Esa gitu. Nah, ayat Tuhan di Pancasila teh. Berarti orang-orang Indonesia anjing jadi debat Pancasilanya. Kenapa kamu jadi pengetahuan ya, Mak? Cik, pengetahuan orang yang pas nomor 2 bakal harus misalkan hak ya, misalkan tidak percaya Tuhan itu hak untuk semua orang, tapi di KTP kolom agama gitu. Eta mah kudunya so betul sih mun mikir kadinya mah. Namun hak kenapa di KTP ada kolom agama? Tapi kan rumusan dari ideologinya eta, bro. Hak disebutkeun nanti kewajiban. Akhirnya didinya nanyakeun kieu. Nah di Pancasila nomor 1 ketuhanan yang Maha Esa. Eta mah kan mungkin dalam merumuskannya mungkin dulu Soekarno ya karena ada itu pihak-pihak agamawan atau membawahi agama, tapi tetap disebutkan dalam itu ya agama itu ya hak bukan kewajiban. Makanya banyak tapi wajib gitu setiap orang harus punya agama. Itu kewajiban aslinya ya, ya gitu lah misalkan itu wajib. Itu wajib berarti ente buka agama dina KTP-na naon? Ya. Boleh tuh pertanyaannya boleh tuh dina KTP dina tulisan agama dikosongkeun. Itu bisa. Berarti wajib. Tapi nggak bukti bisa lanjut lagi mau. Tapi ya emang hak gitu sebetulnya mah cuma ya yang wajib. Oke. Tapi faktanya wajib itu tuh benar tuh gitu. Pokoknya orang emang kaji emang hak. Tapi nutup boga agama ya orang lain mendukung salah satu pihaknya. Ini mah ya bener-bener pro kontranya bener-bener besar gitu. Menurut manehna orang tuh tidak punya agama ya orang mah eta mah hak orang gitu. Tapi cek baturna ada mana kudu gitu. Sedangkan ngarang-ngarang di Indonesia ditanyakan teh misalkan nih contohnya pinjam duit ke bank sangaran alamat agama gitu. Karena di bank lagi ya agama ngalamar gawe agama ini orang ke bank make agama akadna make naon ya sih ngomong dua agama. Tapi kayaknya segala berarti pemikiran Pak Prabowo emang sejauh itu ternyata mungkin untuk memperbaiki pemikiran-pemikiran yang enggak terlalu ya masih terlalu umum gitu, pengen dikerucutkan mungkin nanti ya. Semoga ada solusi lah intinya mah. Karena yang terbuka agama itu pengen duit. Bisa kawin. Terus diwalikan usaha, ya kadang usaha atau unggul ini. Lanjut ke pasal nomor 3. Yo. Nomor 1 lah. Nah. Demokrasi di Wai. Aya manusia Indonesia yang sehat, terdidik dan sejahtera. Sehat terdidik pasti untuk membanyakan rumah sakit menurut sih. Untuk memperkuat gizi pasti dibanyakannya Bio Farma supaya orang sehat ya. Iya. Terus pendidikan pasti dibanyakan di sekolah-sekolah, diperbaiki di sekolah-sekolahnya akreditasinya mungkin C atau B menjadi A supaya terupgrade juga. Itu lagi apa? Sejahtera. Yang namanya kesejahteraan ya pasti kalau misalkan udah adil dan makmur. Ya, enak adil dan makmur sejahtera kumaha. Ya betul. Terus lagi pokoknya namanya tuh, mun misalkan terus pemilihan KM nih kan ya, mereka jadi wakil. Paling semua wakil masing-masing. Soalnya masalahnya mak gitu coba. Yang lekan KM sahatiluan, abi 2, ya. Gitu. Jadi kan eleh jadi wakil. Untuk jadi wakil, jadi eleh jadi menteri nih. Gitu kamari.
Jadi menteri dana. Jadi menteri. NLW dari sekretaris ya. Aing mau di sekolah. Sekolah. Aduh tuh bisa nulis. Di sana pengetahuan di sekolah mah sekretaris itu tukang nulis. Nabor. Nabor ongko, nabuku ongko aja. Waktu na tulisan dicarekan ku guru tuh. Kurang demokratis kumaha eta. Saya sekretaris dah aja. Nggak salah pokoknya mah. Buat teman-teman semuanya, ketika kita mengkaji visi misi 1, 2, 3 paslon tersebut, ya arahan dari saya mungkin carilah visi misi yang benar-benar akan mensejahterakan masyarakat semuanya ya. Sejahtera ya satu lah pokoknya mau itu demokrasi, ideologi, HAM. Kalau gini bro, kalau tingkatan sejahtera berarti udah adil. Betul. Yang nama sejahtera itu kan ketika yang pendidikannya kurang menjadi ini, kesehatannya kurang menjadi ini, ekonominya apa ini tuh? Ekonominya misalkan 10% menjadi amin, misalkan 90% itu kan udah sejahtera. Ya pasti di dalamnya ada keadilan. Iya, betul. Ya salam tuh buat nanti pemilu yang tadi. Jangan golput. Itu mau kamari ya. Orang mah supaya orang-orang nanti golput, jadi diingetin terus. Iya, betul. Kan cina golput teh, supaya Pancasila. Masa aja yang terpercaya tuh. Jangan golput apa namanya? Iya. Itu baru tadi dibuka. Oke teman-teman, mungkin untuk bahasan kali ini untuk membahas visi misi kalau dibahas semuanya mungkin ya 3 hari. Ya, mau beres. Ya karena waktu kita terbatas, juga Anda pun mungkin akan terlalu bosan. Jadi akan kita bahas lagi dengan misi di episode 3 aja ya. Iya. Ini cukup sampai visi misi yang umum dulu aja lah. Nanti kita akan lebih spesifik lagi mencari kelebihan dan juga kekurangan yang akan kita bahas di episode selanjutnya. Iya. Jangan lupa tonton terus channel kami karena penonton Anda sangat berharga buat kami. Penonton Anda sangat berharga. Karena tontonan Anda sangat berharga buat kami. Karena kami masih perlu untuk ditonton. Kalau gak ditonton asa karunya nggak puting-puting ya kalinya. Jadi teman-teman semuanya terima kasih kepada kameramen, tim kreatif dan juga saya sendiri dan juga teman saya yang telah menyediakan tempat sesempit ini. Semoga bermanfaat, semoga menjadi wawasan buat kita semua. Ambil baiknya, buang jeleknya ya. Karena yang namanya manusia tidak ada yang sempurna, ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Saya Dery Setiawan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana orang buka nggak?